warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dengan pandemi ini kalian semua tetap sehat ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin. Oke, materi kali ini kita akan sedikit membahas mengenai segitiga dan segi empat. Anak-anak semua pasti sudah mendengarnya kan? Pada masa sekolah dasar dulu. Gimana? Masih pada ingat semuanya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa untuk absen, jangan lupa ya, absen di komentar atau di grup WhatsApp yang sudah tersedia. Ingat, absennya hanya nama, spasi hadir ya. Oke, kita akan memasuki materi mengenai segitiga. Pertama, kita harus mengetahui atau mengenal segitiga tersebut terlebih dahulu. Pertama, jika persegi panjang PQR seperti yang ada di sini, kita memiliki persegi panjang yaitu P, Q, R, dan S. Jika dipotong melalui diagonal P dan R, maka akan didapat dua bangun yang berbentuk segitiga yang sama dan sebangun atau kongruen. Semua sudut persegi panjang adalah siku-siku, sehingga segitiga yang kamu dapatkan atau yang kalian dapatkan, salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Oke. Di sini ibu memiliki ilustrasi. Lihat. Ini adalah persegi panjang. Jika kita potong diagonalnya, misal di sini kita samakan ya. Misal di sini adalah P, di sini Q, di sini R, dan sini S. Kita akan memotong diagonal P dan R. Perhatikan. Kita akan potong dan akan menjadi seperti ini. Ini adalah dua segitiga yang sama dan kongruen. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita satukan seperti ini. Tada, ini sama ya. Oke. Seperti ini. Salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Mengapa? Karena ini adalah segitiga siku-siku. Q atau S akan memiliki sudut 90 derajat di sini. Q, di sini S akan memiliki 90 derajat. Oke. Sekarang kita akan memasuki jenis-jenis segitiga. Segitiga itu ada dua macam, bisa dilihat dari panjang sisinya maupun besar sudutnya. Baik, sekarang kita lihat. Nah, di sini. Jika dilihat dari sini, dari panjang sisinya itu ada 3 macam.
panjang sisi sama kaki, sama sisi dan sembarang. Untuk panjang sama kaki, panjang sisi yang sama hanya 2 saja, yaitu titik ini dengan titik sini. Kemudian jika panjang sisi sama sisi, jika ketiga sisinya sama panjang, memiliki sama panjang. Jadi misalkan di sini itu 5 cm, maka semuanya pun akan 5 cm. Jika sembarang, sisi-sisinya itu bebas, berapa saja, asal tidak melebihi 180 derajat. Oke, untuk besar sudut, maaf ya jika kurang kelihatan. Untuk besar sudut, ini pun ada 3 macam. Ada sudut siku-siku, ada besar sudut lancip dan tumpul. Sudut siku-siku di mana salah satu sudutnya ialah 90 derajat. Itu di sini. Sembilan puluh derajat. Oke. Untuk sudut lancip, di mana ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Untuk sudut tumpul, salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oh iya, yang harus anak-anak sekalian ingat ialah total besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi dalam segitiga itu bisa kurang dari 180 derajat, akan tetapi tidak bisa melebihi sudut 180 derajat. Bisa dipahami anak-anak? Oke, semisalkan di sini kita memiliki sudut, kita ambil yang sama kaki, sama sisi ya. Ini. Misalkan di sini 60 derajat, maka di sini pun 60 derajat. Dan di sini pun 60 derajat. Jika dijumlahkan semuanya 180 derajat. Begitupun untuk sama kaki. Sudutnya akan sama nilainya untuk bagian sini dan bagian sini. Untuk sudut siku-siku, jika sudutnya ditambahkan dari sudut ini 90 derajat, tambahkan ini dan tambahkan ini, pasti semuanya totalnya adalah 180 derajat. Dan ini semua berlaku untuk semua sifat segitiga ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai luas dan keliling segitiga. Nah, ini dia. Yang harus anak-anak sekalian ingat adalah Oke, sekarang kita akan belajar mengenai luas dan keliling segitiga. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa rumus segitiga untuk luasnya yaitu alas
kali tinggi dibagi 2, dan untuk kelilingnya ialah sisi tambah sisi dan tambah sisi. Oke, di sini Ibu memiliki 9 segitiga ya. Yang harus anak-anak sekalian ingat adalah alas dalam segitiga itu tidak selalu berada di bawah. Jadi alas segitiga itu bisa di sini, bisa di sini, maupun bisa di sini. Oke. Jadi tak selalu berada di bawah. Oke. Di sini kan kita memiliki segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Oke. Dengan segitiga siku-siku. Ya kan? Nah, jika seandainya alasnya itu ada di sini, maka tingginya pasti akan berada di sini. Mengapa? Karena alas dan tinggi itu pasti tegak lurus. Seperti itu. Paham? Oke. Sekarang misalnya alasnya itu di sebelah sini, maka tingginya di sebelah mana anak-anak? Ingat, alas dan tinggi itu pasti tegak lurus. Jadi tingginya ada di, yap, betul sekali, ada di sini karena ini adalah tegak lurus. Oke. Jika seandainya alasnya yang di sebelah sini, maka tingginya sebelah mana? Untuk tinggi kita akan membuat garis baru lagi di sini ya. Oke. Maka ini adalah tingginya. Seperti itu, bisa dipahami anak-anak? Oke, di sini ada segitiga sama kaki. Misalkan alasnya ada di sebelah sini, maka tingginya ada di sebelah mana? Yap, betul sekali. Tingginya itu kita akan membuat garis baru untuk tegak lurus. Seperti ini. Maka tingginya ada di sebelah sini. Seperti itu. Lalu bagaimana jika alasnya di sebelah sini? Yap, betul sekali. Kita akan menarik garis lagi. Garis baru di sini. Maka tingginya berada di sini. Oke, jika alasnya di sebelah sini, maka tingginya akan di sebelah mana? Kita akan menarik garis kembali. Mana ya? Maka tingginya akan berada di sini. Oke, terakhir kita memiliki segitiga apa ini? Ini adalah segitiga tumpul. Oke. Jika seandainya alasnya di sebelah sini, maka tingginya ada di sebelah mana? Kita akan membuat garis baru di sini, teman-teman, anak-anak. Nah,
Ini adalah tingginya. Tapi ingat, alasnya hanya dari sini dan nyampe sini saja ya. Ini tidak diikut sertakan. Oke. Bagaimana jika alasnya di sebelah sini? Ingat, pasti akan tegak lurus. Maka sebentar. Mari kita tarik kembali. Nah, maka tingginya akan berada di sini ya, anak-anak. Tapi ingat, alasnya hanya nyampe sini. Oke? Oke, terakhir, bagaimana jika alasnya di sebelah sini? Maka tingginya akan berada di, kita tarik, akan berada di sini. Oke, nyampe sini paham? Oke, kita telah mengenal jenis-jenis segitiga, rumus luas segitiga, keliling segitiga, dan juga menentukan mana alas, mana tinggi dari segitiga. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berhubungan dengan segitiga. Oke, perhatikan. Di sini ada segitiga siku-siku ya. Yang diketahui 8 cm dan alas dan sisi-sisinya adalah 6 cm. Ditanyakan berapa luasnya dan berapa kelilingnya. Ini yang ditanyakan. Oke. Di sini mari kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Oke, kita tulis diketahui kita ilustrasikan aja bahwa yang 8 cm ini adalah alas ya. Alas sama dengan 8 cm dan tinggi ialah 6 cm. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab. Jawab. Yang pertama yaitu luas segitiga. Yang kita ketahui ialah rumus luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Betul? Disarankan untuk menulis rumusnya agar lebih mudah untuk mengerjakan soalnya ya. Jadi kita tulis ulang dulu rumusnya agar nanti kita tinggal masuki saja. Oke, langsung saja. Di sini alasnya berapa? Alasnya yaitu 8 cm kali tingginya berapa? 6 cm dibagi 2. Oh, mohon maaf. Sentimeternya bisa tidak usah dituliskan ya. Oke, langsung saja kita coret menjadi 3. Karena 6 bisa dibagi 2, maka langsung kita coret saja ya. Dan 8 dikali 3 hasilnya 24 cm kubik. Ingat, kalau luas itu satuannya persegi. Jadi 24 cm persegi. Maaf.
Lalu keliling segitiga itu yang kita ketahui itu kan, keliling segitiga rumusnya sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sedangkan di sini salah satu sisinya ada yang belum diketahui, yaitu ini ya, masih belum diketahui. Artinya kita harus mencari tahu terlebih dahulu nilai dari sisi miring ini. Bagaimana kita mencari tahunya? Oke, cara pengerjaannya kita menggunakan Pitagoras. Masih ingat dengan Pitagoras anak-anak? Ya kan, karena ini segitiga siku-siku maka kita menggunakan Pitagoras. Seperti ini. Karena A dan B. Oke, sekarang kita tulis. Yaitu yang kita tanyakan adalah sisi miring persegi sama dengan A dan B persegi. Kenapa A dan B? Menggunakan sisi miring yaitu A ditambah B. Oke, karena sisi miring kita belum diketahui maka kita tuliskan dengan x kuadrat sama dengan, oke, kita ambil A nya itu adalah ini ya, karena ini adalah tegak lurus. Oke, maka A nya itu adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, lalu X sama dengan 8 kuadrat berapa? 64 ditambah 36. Lalu X kuadrat sama dengan 100. Maka X adalah akar dari 100. Berapa akar dari 100? Yaitu 10. Maka yang kita ketahui garis miring dari segitiga tersebut ialah 10 nilainya. Oke, kita akan lanjut untuk mengerjakan keliling segitiga. Yang kita ketahui keliling segitiga, oke, tulis ya. Keliling segitiga rumusnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Oke, langsung kita masukkan saja. 8 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 8 ditambah 6 sama dengan 14 ditambah 10, hasilnya 24. 24 adalah keliling dari segitiga tersebut. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya nyampe sini?
Oke, untuk persegi kita akan mengetahui sifat-sifat persegi diantaranya adalah di sini ibu memiliki kertas persegi, perhatikan ya. Ini bentuknya persegi panjang, oke? Misalkan di sini adalah sudut A, sini B, sini C, maka di sini D. Sifat-sifat persegi itu diantara lainnya pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Nah, perhatikan. Sisi A dan sisi B berhadapan dengan sisi D dan sisi C. Itu berhadapan ya, dan sama. Keempat, sudutnya siku-siku. Di mana? Yaitu sudut B ini adalah siku-siku. Sudut A siku-siku, sudut C siku-siku, dan sudut D siku-siku. Diagonalnya itu sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka kita akan bagi persegi ini dan akan kita belah menggunakan diagonal. Kita belah ya. Gimana ini? Nah ini. Misal sama itu sama ya. Lalu keempat itu panjang keempat sisinya sama. Diagonal saling berpotongan dan tegak lurus. Jika kita potong diagonalnya itu akan menghasilkan potongan yang sama dan tegak lurus. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki 4 buah sisi, 2 pasang sama panjang, yang garis merah ini sama panjang ya. Namanya panjang. Kenapa dinamakan panjang? Karena dia lebih tinggi nilainya dibanding yang warna hijau. Oke. Yang warna hijau ini namanya lebar. Yang ini dinamakan lebar ya. Jadi, dalam persegi jika ukurannya lebih besar itu maka namanya panjang. Sedangkan yang lebih kecil namanya lebar. Ditandai dengan simbol yang sama. Ini. Simbolnya sama ya, yang warna merah simbolnya sama dengan yang warna merah, yang hijau simbolnya sama dengan warna hijau. Artinya garis yang memiliki simbol sama ini sama panjang, sedangkan ini dengan ini sama. Sedangkan yang simbolnya berbeda ini nilainya berbeda. Dapat disimpulkan bahwa sebuah persegi panjang punya 2 panjang dan punya 2 buah lebar. Oke, kita coba saja mencoba mencari luas persegi panjang ini ya. Rumusnya yaitu rumus
terlalu benar. Mari kita lanjut. Rumus dari luas persegi panjang ialah panjang dikali lebar. Oke, yang kita ketahui panjangnya ialah 5 cm dan lebarnya ialah 4 cm. Oke, kita tulis saja, langsung aja kita masukkan ya. 5 dikali 4, maka luasnya adalah 5 dikali 4 yaitu 20. Jangan lupa satuannya yaitu cm persegi. Mohon maaf, di sini kita akan mencari luas persegi dan keliling persegi ya. Ini yang ditanyakan. Maaf. Oke, untuk kelilingnya, ini kita sudah mengetahui untuk keliling persegi. Ingat rumusnya yaitu 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar. Sebenarnya keliling itu rumusnya sama aja dengan yang lain ya, yaitu panjang dikali lebar dikali panjang dikali lebar. Sebenarnya rumus keliling itu sama aja ya, yaitu panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, itu karena ininya sama ya. Tapi untuk mempermudah itu ya seperti ini, 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Oke, langsung saja kita masukkan kelilingnya yaitu 2 dikali panjangnya berapa, 5 ditambah lebarnya 4 tutup kurung, maka kelilingnya yaitu 2 dikali 5 ditambah 4 berapa, jadi 9. Maka dikali 9 yaitu 18. Jangan lupa dikasih satuannya yaitu cm. Itu tidak usah pakai persegi ya, cm. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah belajar mengenai materi segitiga dan segi 4. Oke, ibu memiliki kuis, nanti ibu bagikan, jangan lupa dikerjakan ya. Terus nanti kalau misalkan sudah selesai, kalian bisa upload atau kalian bisa serahkan semuanya kepada ibu melalui grup WhatsApp atau WhatsApp ke ibu ya. Tetap semangat, stay at home, jangan kemana-mana, jaga kesehatan. Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi